Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1301. Memang ada yang mencurigakan, tapi tak masalah. Kau dan aku ditakdirkan untuk menyatukan yin dan yang dan 5 elemen. Tak seorang pun bisa menghentikan kita. Wanita berpakaian putih itu berbicara dengan nada heroik, seolah-olah dia telah melihat hari ketika dia akan mencapai jalan tertinggi. Sebenarnya, Kaisar Si ragu sejenak sebelum berkata, bagaimana kalau kau ambil saja separuh milik Jitian Yu dan berikan separuh milik Xiao Chen padanya. Memberikannya padanya. Wanita berbaju putih itu mendengar ini dan raut wajahnya langsung berubah tegas. Si Lier, kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja aku tahu, tapi kau punya Dao Yin Yang, ditambah setengah dari asal-usul Dao 5 elemen, itu sudah cukup. Selama kau mengambil langkah itu, keluarga kerajaan akan waspada padamu, dan tujuan awal akan tercapai, kata Kaisar Si. Apa yang kau tahu? 5 elemen yin dan yang tidak lengkap tanpa salah satu bagiannya. Mereka tidak dapat mencapai hasil yang sempurna, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Wanita berbaju putih itu berkata dengan penuh penyesalan, kau telah menanggung begitu banyak rasa sakit dan mempraktikkan teknik terlarang Dao Surgawi. Bukankah itu agar kau suatu hari nanti dapat mencapai Dao Agung? Sekarang kesempatan itu ada di depan matamu, kau malah melepaskannya. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya dengan heran, apakah kamu mencintai pria itu? Tidak, jangan bicara omong kosong. Dia hanya menyelamatkan hidupku hari ini, dan aku tidak ingin membalasnya dengan kejahatan, kata Kaisar Si. Sebaiknya jangan sampai terjadi. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh cinta pada pria manapun, perempuan berbaju putih itu memperingatkan. Kalau kau benar-benar jatuh cinta padanya, aku akan membunuhnya. Aku ingat, sepertinya akulah yang asli. Bukankah seharusnya kau lebih menghormatiku? Kata Si Lier dengan sedikit marah. Apa gunanya jadi yang asli? Kekuatan adalah satu-satunya yang penting. Kekuatanku saat ini di luar jangkauanmu. Tentu saja, kau dan aku adalah satu, dan seharusnya tidak ada perbedaan di antara kita. Tidak perlu terlalu cerewet tentang itu. Pokoknya, jangan membuatnya sulit. Kita bicarakan asal-usul 5 elemen nanti saja. Lagi pula, kau tidak akan bisa menggabungkan yin dan yang dengan 5 elemen dalam waktu dekat. Setelah mengatakan ini, Kaisar Si memutuskan sambungan. Mustahil untuk meminta wanita berbaju putih itu membunuh Jitian Yu untuk saat ini. Sepertinya dia hanya bisa menghadapinya sendirian. Tapi Jitian Yu sebenarnya tidak perlu takut. Yang benar-benar kuat adalah keluarga kerajaan di balik Jitian Yu. Aku hanya ingin tahu, ahli tingkat apa yang akan dibawa Jitian Yu jika dia pergi ke dunia bawah. 2 hari kemudian, Kaisar Si telah mengatur segalanya dan pergi ke reruntuhan para dewa bersama Xiao Chen. Reruntuhan para dewa terletak di sebuah kehampaan terpencil antara alam nirvana dan klan surgawi. Badai kehampaan sering terjadi di sana, menjadikannya area yang sangat berbahaya dengan sedikit orang yang berkunjung. Mengikuti ingatan Bu Xiu, Xiao Chen menghabiskan 6 hari untuk menemukan koordinat spasial dan mendarat di planet tak berpenghuni yang sepi. Apakah kau yakin reruntuhan para dewa ada di sini? Tanya Kaisar Si. Jelaslah bahwa planet ini tidak cocok untuk kehidupan. Planet ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan permukaannya gersang, hanya berisi loes dan pasir. Nah, planet ini adalah formasi yang sangat besar, dan sisa-sisa para dewa berada di inti planet ini. Xiao Chen menunjuk ke tanah. Di inti planet. Mendengar ini, Kaisar Si tampak berpikir. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, mengaktifkan hukum kekaisaran, dan menyerang dengan sekuat tenaga, menghantam tanah. Dengan tingkat kultivasinya di wilayah kekaisaran, jika dia memusatkan kekuatannya pada satu titik, dia dapat dengan mudah menembus sebuah planet. Namun hantaman ini hanya menyebabkan tanah bergetar satu kali saja, meninggalkan lubang dangkal di permukaan. Ini. Kaisar Si akhirnya menyadari bahwa planet ini tidak sederhana. Seolah-olah planet itu diselimuti kekuatan misterius yang dapat menyerap serangannya. Jika kau bisa menembusnya dengan mudah, bukankah para dewa di reruntuhan akan sangat malu? Canda Xiao Chen. Sungguh tak biasa. Kaisar Si merenung sejenak, lalu bertanya, tempat seperti apa reruntuhan para dewa itu? Medan perang dari zaman kuno. Mengapa begitu banyak peninggalan dewa dan iblis tertinggal di sini? Menurut dugaannya, mungkin pada zaman dahulu kala, terjadi peperangan antar dewa di sini, dan banyak sekali dewa dan setan yang tumbang, meninggalkan warisan di sini. Tebakanmu bukan tidak mungkin, tapi menurutku ini lebih mirip makam. Kata Xiao Chen. Makam. Kaisar Si tertegun. Benar, sebuah makam tempat para dewa dan iblis kuno dimakamkan bersama. Xiao Chen berkata, jika itu benar-benar sebuah makam, maka warisan-warisan ini bersifat sekunder. Pemilik makam itu adalah eksistensi yang benar-benar mengerikan. Yah, kalau reruntuhan para dewa itu makam buatan manusia, itu sungguh mengejutkan. Mata Kaisar Si berkedip saat ia bertanya, bagaimana cara kita masuk? Bisakah kita memasuki lubang hitam yang kau tinggalkan saat kau meninggalkan tanah leluhur klan Si terakhir kali? Pada saat itu, dia menutup semua gerbang batu di tanah leluhur klan Si, tetapi lubang hitam Xiao Chen tampaknya dapat melakukan perjalanan bebas melalui ruang dan datang dan pergi sesuka hati. Itu tidak akan berhasil. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Lubang hitam itu hanyalah kemampuan spasial sederhana. Lumayan untuk masuk dan keluar dari tanah leluhur klan Simu, tapi jelas tidak akan berhasil di tempat seperti reruntuhan para dewa.
Dan kalaupun aku bisa masuk, hanya aku yang bisa masuk sendirian. Aku tidak bisa membawamu bersamaku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biar aku coba. Saat Xiao Chen berbicara, dia melambaikan tangannya dan melemparkan 4 bendera formasi, yang didistribusikan ke 4 arah timur, barat, selatan dan utara, membentuk persegi sepanjang 3 meter. Dia secara khusus menyempurnakan bendera ini dalam 2 hari terakhir. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak sulit untuk menyempurnakannya. 4 formasi penakluk abadi mutlak. Teknik penciptaan Hongmeng diaktifkan, dan kekuatan suci Hongmeng terkumpul di tangannya. Ia dengan cepat membentuk segel dan menekan tanah. Dalam sekejap, pola susunan hitam itu dengan cepat meluas, menghubungkan keempat bendera susunan untuk membentuk diagram susunan yang tiada bandingnya. Wow! Formasi itu mulai berlaku, dan semburan cahaya putih yang kuat muncul darinya, seolah-olah sebuah pintu menuju ruang dan waktu muncul. Saya tidak menyangka itu benar-benar bisa dibuka. Xiao Chen hanya ingin mencobanya, tetapi tampaknya jauh lebih mudah dari yang dibayangkannya, dan dia hampir tidak menemui kesulitan. Apa ini? Kaisar Si memperhatikan dari samping dengan ekspresi terkejut. Pembatasan reruntuhan para dewa telah dipatahkan. Pusat formasi ini sekarang setara dengan susunan teleportasi sementara. Selama kau berjalan ke atas, kau bisa langsung diteleportasi ke reruntuhan para dewa, kata Xiao Chen. Sungguh. Kaisar Si bersikap skeptis dan tampaknya menganggapnya agak tidak nyata. Ini adalah makam tempat para dewa kuno dimakamkan. Bagaimana mungkin Xiao Chen bisa menembus batasan itu hanya dalam beberapa tarikan napas? Formasi penakluk abadi 4 absolut dirancang untuk melawan larangan. Lagi pula, kemampuanku agak istimewa, jadi masuk akal. Formasi penaklukan abadi 4 absolut merupakan formasi kuno yang beredar di dunia abadi, yang konon mampu mendobrak segala batasan di dunia. Meskipun formasi dari dunia peri tampak bermutu rendah ketika dibawa ke dunia dewa, dan reruntuhan para dewa merupakan tempat para dewa kuno dimakamkan, formasi penakluk abadi 4 absolut yang biasa secara teori tidak akan efektif. Tetapi kuncinya adalah Xiao Chen masih memiliki seni penciptaan Hongmeng. Huangji Huaxian Jue dapat melanggar aturan dan mengabaikan banyak batasan, dan Hongmeng Creation Jue hanya akan lebih menyimpang dalam hal ini. Baiklah, ayo masuk dulu. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju formasi penaklukan abadi 4 absolut. Kaisar Si tidak ragu-ragu dan mengikuti Xiao Chen dari dekat. Saat keduanya memasuki formasi, cahaya putih menyelimuti mereka dan memindahkan mereka ke dalam. Bab 1302. Saat dia memasuki formasi, Kaisar Si segera merasakan suatu kekuatan menariknya dan menyeretnya ke pusaran waktu dan ruang. Ia mengira itu adalah karakteristik dari susunan teleportasi. Sambil menggunakan energi internalnya untuk melawan, ia ingin bertanya pada Xiao Chen, tetapi ia mendapati Xiao Chen sudah tidak ada di dekatnya. Dia tampaknya tersapu oleh kekuatan lain. Kaisar Si merasa ada sesuatu yang salah. Reruntuhan para dewa memang tidak mudah dijelajahi. Xiao Chen menerobos masuk, yang tampaknya mudah, tetapi ia mungkin telah menyentuh beberapa tabu. Semoga dia baik-baik saja. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Kaisar Si tidak punya waktu untuk terganggu dan hanya bisa fokus melindungi dirinya sendiri dan tidak membiarkan kekuatan pusaran ruang angkasa mencabik-cabik tubuhnya. Di sisi lain, Xiao Chen, yang merasa telah menyimpang dari lintasan formasi fuksian 4 absolut dan ditarik ke lintasan lain, diam-diam merasa takjub. Sungguh kekuatan spasial yang kuat. Xiao Chen berani menegaskan bahwa ini adalah kemampuan spasial terkuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Terlebih lagi, ia masuk bersama Kaisar Si, tetapi kurungan spasial yang dideritanya ribuan kali lebih kuat daripada kekuatan pusaran spasial yang diderita Kaisar Si. Namun, pasukan pengurung spasial ini tampaknya tidak bermaksud menyakitinya, melainkan hanya menahannya dan membawanya ke suatu wilayah misterius. Sekarang aku tidak bisa menemukan Silier lagi, jadi sebaiknya aku lihat siapa yang mempermainkanku. Xiao Chen bertekad dan tidak melawan kurungan spasial tersebut, sehingga membiarkan kekuatan itu membawanya pergi. Adapun apakah Kaisar Si akan menghadapi bahaya di reruntuhan para dewa, itu bukan urusannya. Setiap peluang pasti ada risikonya. Si Huang memilih datang ke sini, jadi dia harus menanggung risikonya. Jika terjadi sesuatu, itu hanya akan menjadi nasib buruknya. Aku bukan pengasuhnya, aku tidak bisa melakukan semuanya untuknya. Tentu saja, Xiao Chen juga percaya bahwa kekuatan dan kebijaksanaan Kaisar Si cukup untuk mengatasi sebagian besar kesulitan. Setelah sekitar puluhan napas, Xiao Chen menemukan bahwa kurungan spasial telah lenyap, dan dia sudah berada di ruang gelap yang luas dan misterius. Karena kau secara khusus mengundangku ke sini, kenapa kau bersembunyi? Tunjukkan dirimu. Kesadaran Xiao Chen tidak mengamati sekelilingnya, matanya terpaku pada kegelapan di depan, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Anak muda memang hebat. Aku tak menyangka orang seperti kalian masih ada di dunia ini. Dalam kegelapan, tak seorang pun muncul, dan suara samar terdengar, dan sulit dikatakan apakah itu kekaguman atau penyesalan. Mendengar ini, Xiao Chen berkata sambil tersenyum, aku menerima pujianmu, tapi apa arti penyesalanmu? Karena, betapapun hebatnya dirimu, kau harus mati di sini hari ini. Pria dalam kegelapan itu berbicara dengan nada dingin, dipenuhi kebencian yang mendalam dan hawa dingin yang menusuk. Tatapan membunuh. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Kau ingin membunuhku. Xiao Chen tidak panik, hanya sedikit terkejut.
Ini pertama kalinya kita bertemu, kan? Kenapa kau menyimpan dendam sedalam itu padaku? Karena kau adalah penerus Dewa Karma. Kata lelaki dalam kegelapan. Tuan Karma. Xiao Chen sedikit tertegun saat mendengar ini. Memang, aku sudah tahu tentang Gu Xiu, kata pria itu. Gu Xiu dan Si Kong Seng melarikan diri dari makam samsara. Mereka mewarisi warisan Master Jalur Pembantaian dan Kekuatan. Master Jalur Kekuatan melarikan diri 2 hari yang lalu, tetapi Master Jalur Pembantaian telah menghilang selamanya. Jadi, tanya Xiao Chen, kau ingin membalaskan dendam Master Pembantai? Tidak. Kata pria itu, sang juru pembantai dan sang juru kekuatan melarikan diri tanpa izinku, yang sama saja dengan melanggar aturan. Jika kau membunuh sang juru pembantai, itu sama saja dengan menghukumnya untukku. Kau tidak hanya tidak akan melakukan kejahatan, tetapi kau juga akan mendapatkan pahala. Haha, aku tidak mau ambil pujian. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Kata Xiao Chen, reruntuhan para dewa seharusnya adalah makam samsara yang kau sebutkan. Jadi, kau seharusnya menjadi penguasa makam samsara. Ya, akulah penguasa makam samsara. Orang-orang juga memanggilku Tuan Samsara. Cek, apa aku bertemu langsung dengan bos besar perusahaan penyalinan itu? Kata Xiao Chen. Kau boleh berpikir begitu, tapi itu tidak mutlak. Aku membangun makam samsara hanya karena caraku berlatih unik. Di dalam makam samsara terkubur banyak sosok yang lebih mengerikan daripada aku, kata Master Dao Samsara. Beberapa sedang mengalami kesengsaraan hidup dan mati. Beberapa telah menghabiskan kekuatan hidup mereka dan mencari penerus. Ada juga beberapa, seperti Master Dao Pembantaian dan Master Dao Kekuatan, yang gelisah, tak mampu menahan kesepian, dan menyimpan niat jahat. Gado-gado, gumam Xiao Chen. Ketika makam samsara pertama kali dibangun, tidak ada waktu untuk membedakan antara individu baik dan jahat. Semua orang dilibatkan. Sebagai penguasa makam samsara, saya memiliki hak istimewa tertentu, tetapi makhluk-makhluk kuat di dalam makam adalah entitas independen dan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Sang penguasa samsara berkata, tentu saja, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayo kita kembali bekerja. Karena kau tidak akan meminta pertanggungjawaban dari Master Pembantai, lalu kenapa kau bersikeras agar aku mati? Xiao Chen berkata dengan polos, aku hanya tersandung di sini tanpa sengaja. Ini bukan kejahatan yang bisa dihukum mati, kan? Kubilang aku ingin membunuhmu hanya karena kau keturunan Dewa Karma. Nada bicara Dewa Samsara dipenuhi kebencian. Apa dendam antara kamu dan Dewa Karma? Tanya Xiao Chen ragu. Tak terdamaikan. Kata Dewa Samsara dingin, seharusnya dia menjadi kekuatan terkuat kita. Takdir tak berkuasa, karma yang berkuasa. Tapi saat kita menghadapi musuh, dia malah berpindah pihak, menyebabkan kerugian besar bagi kita. Lebih dari separuh prajurit kuat di makam samsara telah dilukai oleh Dewa Karma. Jadi begitu. Sungguh prestasi yang luar biasa. Membunuh begitu banyak dewa dan iblis kuno sekaligus, aku yakin hidup Dewa Karma tidak sia-sia. Xiao Chen terkagum-kagum. Diam. Geram sang Master Samsara dengan marah. Kau benar-benar orang yang sama dengan Dewa Karma. Akar burukmu sulit dihilangkan. Kau benar-benar berpikir tindakan gila dan menantang surga seperti ini adalah tindakan heroik. Dari sudut pandangku, ini memang tindakan heroik. Kata Xiao Chen dengan nada datar, seolah-olah dia sengaja memprovokasi Dewa Samsara. Awalnya, dia tidak tahu apa-apa tentang musuh, pembelotan, dan sebagainya. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Dewa Samsara, jadi dia tidak punya cara untuk menilai yang benar dan yang salah. Kalaupun penguasa karma benar-benar seorang pengkhianat, apa hubungannya dengan dia? Dewa Samsara secara salah menuduhnya tanpa alasan dan ingin membunuhnya, jadi tentu saja dia tidak senang. Anda. Dewa Samsara meraung marah, dan seluruh ruang gelap tiba-tiba menjadi seperti kain, berderak dan meledak, dan gelombang demi gelombang menyerbu ke arah Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen menggunakan siklon untuk melindungi dirinya, berdiri di ruang yang bengkok dan menjadi kebal. Kau memang punya beberapa kemampuan. Kata Master Tao Samsara dingin, seperti yang diharapkan dari penerus Master Tao Karma. Aku bersama Dewa Karma. Sudahlah, aku terlalu malas berdebat denganmu. Xiao Chen awalnya ingin menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Dewa Karma, tetapi dia merasa pihak lain begitu keras kepala sehingga dia tidak akan mempercayainya, jadi dia terlalu malas untuk membuang-buang napas. Sebagai penguasa roda reinkarnasi, kau seharusnya mengolah roda reinkarnasi. Kenapa kau hanya menggunakan kemampuan spasialmu? Xiao Chen mencibir, kau ingin membunuhku seperti ini. Bab 1303. Makam Samsara adalah wilayah kekuasaanku. Di sini, dalam hal penggunaan kemampuan spasial, bahkan Master Dao luar angkasa pun kalah dariku. Master Dao Samsara berkata dengan dingin, aku hanya mencoba mengintimidasimu. Kalau tidak, aku sungguh tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Jangan hanya bicara, tunjukkan pada kami apa yang bisa kau lakukan. Kata Xiao Chen dengan tenang. Kau akan lihat nanti. Sebelum itu, aku hanya ingin bertanya satu hal, kapan kau terlibat dengan Dewa Karma? Dewa Samsara berkata dengan dingin, saat itu, Dewa Karma memberontak terhadap faksi kita demi seorang wanita asing. Seharusnya dia pergi ke negeri asing. Mungkinkah dia telah kembali?
Jika Dewa Karma kembali dari negeri asing dan melahirkan penerus cemerlang seperti Xiao Chen, dunia dewa akan mengalami bencana lain. Tokoh-tokoh kuno yang kuat itu belum terbangun, bagaimana mereka bisa menghentikan Dewa Karma yang kuat? Hanya jika kau mengalahkanku, kau dapat mengajukan pertanyaan kepadaku. Xiao Chen mencibir tanpa menjawab. Tiba-tiba, ia mengambil inisiatif, melangkah menembus ruang, dan mengulurkan tangan ke kegelapan. Sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu, lalu keluar. Dengan raungan liar, ia menyerap kekuatan magis dari 5 elemen dan mengganggu Yin dan Yang. Dalam sekejap, kegelapan pun sirna, cahaya pun muncul, dan garis besar sosok yang kabur mulai terlihat. Menarik. Coba kulihat, seberapa hebat kemampuanmu sebagai Dewa Karma saat itu. Dewa Samsara menjadi semakin tertarik dan marah. Kekuatan kegelapan ditambahkan ke tubuhnya, dan sosok serta napasnya menghilang lagi. Sekalipun ada cahaya, wujudnya tidak dapat dilihat, seolah-olah tertutup oleh lapisan kabut. Pedang pembelah langit asli. Sang Dewa Samsara melambaikan tangannya, dan ruang di depannya tiba-tiba mengembun menjadi bola, mengembun menjadi pedang ruang, menebas ke arah Xiao Chen. Pedang ini bukan seperti teknik kendo yang unik, melainkan kumpulan aturan sederhana. Saat pedang bergerak, kekuatan pengurungan dari segala arah melonjak masuk, membuat jari mustahil digerakkan, dan orang tersebut hanya bisa menyaksikan pedang itu menembus. Lebih seperti itu. Xiao Chen tahu bahwa Dewa Samsara mulai serius, dan dia tidak berani meremehkannya. Bagaimanapun, dia adalah raksasa kuno yang mempraktikkan jalan reinkarnasi, dan dia memiliki keuntungan dari kandangnya. Sekalipun kultivasinya tidak lagi berada di puncak, dia tetap akan hancur jika tidak berhati-hati. Tanpa nama dan tanpa bentuk, awal dari segala sesuatu. Sambil melantunkan mantra dengan lembut, Xiao Chen memperlihatkan kondisi batin yang luar biasa, tubuhnya berubah menjadi kehampaan, seakan-akan ia telah menyatu dengan kehampaan, namun di saat yang sama, ia terpisah dari kehampaan dan mandiri. Setelah aturan ruang diasimilasi, tekanan yang membatasi tidak akan ada lagi. Bayangan pedang Kaisar Naga memarahi langit. Dengan ayunan pedang yang santai, bayangan naga itu menggemparkan dunia, membawa tekanan yang luar biasa, dan berhadapan langsung dengan pedang penguasa ruang angkasa. Ledakan. Benturan antara ilmu pedang dan aturan menyebabkan seluruh dunia hancur lebur, dan ketertiban pun runtuh total. Xiao Chen dan Dewa Samsara sama-sama melayang di pusaran badai yang mengamuk. Bagaimana dia bisa begitu kuat meskipun dia masih bisa menangkisnya? Sang Master Samsara terkejut melihat Xiao Chen masih tenang. Meskipun Xiao Chen memiliki kemungkinan untuk mewarisi warisan Dewa Karma, dunia sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Sehebat apapun bakat seorang bintang yang sedang naik daun, ia seharusnya tidak sekuat itu. Kalau kau ingin membunuhku, tekadmu saja tidak cukup. Xiao Chen menatap dingin ke arah Master Roda Reinkarnasi dan berkata, roda reinkarnasi adalah salah satu jalan terkuat yang bisa menandingi jalan karma. Karena kau sudah menguasainya, kenapa kau tidak menggunakannya? Awalnya kupikir sebagai senior, aku takkan bisa menggunakan jurus pamungkasku padamu. Gurumu, Karma Daojun, ada di sini, jadi aku hampir tak bisa menggunakannya. Tapi fakta telah membuktikan bahwa kau sungguh luar biasa dan mengerikan. Aku takut aku harus kehilangan muka hari ini. Kecepatan bicara Sang Dewa Samsara perlahan-lahan melambat, dan kekuatan penekannya dilepaskan sepenuhnya pada saat ini, seolah-olah dia siap untuk membuat keputusan nyata dengan Xiao Chen. Kamu tidak punya rasa malu sejak awal, jadi mengapa kamu bersikap munafik? Xiao Chen mencibir. Dewa Samsara itu tanpa pandang bulu dan bersikeras bahwa dia adalah penerus Dewa Karma. Dia ingin membunuhnya saat itu juga, dan dia pikir dia sangat saleh. Pemahamannya tentang hukum sebab akibat diperoleh dengan melawan arus waktu dan ruang yang panjang serta menanggung akibat karma sebab akibat. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuhan sebab akibat. Baiklah, kali ini, terlepas dari benar atau salah, terlepas dari konsekuensinya, aku akan memastikan kalian hancur total. Dewa Samsara tampaknya telah membuat keputusan besar. Aura kematian yang mengerikan menghilang dan berkumpul menjadi lautan kematian. Kemudian, sosok luar biasa muncul dari laut kematian dan melontarkan kekuatan suci terlarang ke arah Xiao Chen. 6 jalan reinkarnasi. Kekuatan magis legendaris reinkarnasi tiba-tiba muncul di dunia. Meskipun tubuh Xiao Chen telah berubah menjadi kehampaan dan niat pedangnya luar biasa, di depan 6 jalur reinkarnasi, semua ini salah. Dalam sekejap, niat pedang itu terhapus oleh kekuatan reinkarnasi, dan tubuh serta jiwa Xiao Chen ditarik paksa ke dalam pusaran reinkarnasi. Tidak ada perlawanan, atau mungkin tidak ada perlawanan sama sekali. Pusaran reinkarnasi terlarang terus berputar dan melahap, dan sosok Xiao Chen berangsur-angsur menjadi lebih kurus. Setelah menjadi gila, pusaran itu pun menghilang bersama Xiao Chen. Dunia kembali jernih, kerusuhan pun hilang, dan perdamaian pun kembali. Xiao Chen pun menghilang tanpa jejak, lenyap sepenuhnya. Bertarung sampai sejauh ini untuk seorang junior sungguh keterlaluan. Sang guru Samsara mencabut kekuatan sihirnya, dan auranya tiba-tiba melemah 99 tingkat, membuatnya lemah bagaikan orang tua yang lilinnya tertiup angin. Satu jurus dari 6 jalan reinkarnasi menguras seluruh energi dan semangatnya. Kemampuannya untuk memulihkan diri selama bertahun-tahun lenyap seketika. Namun, itu sepadan untuk dapat memecahkan potensi bencana. Sang Dewa Samsara masih ketakutan ketika memikirkan Dewa Karma yang mengerikan. Xiao Chen telah mencapai level ini di usia yang sangat muda.
Jika ia diberi lebih banyak waktu untuk berkembang, ia pasti akan menjadi dewa sebab akibat. Pada saat itu, bencana pasti akan terjadi, nyawa akan melayang, jalan surga akan lenyap, dan Dao Agung akan runtuh. Desir, desir, desir. Kekuatan terlarang dari 6 jalan reinkarnasi menyebabkan perubahan halus di seluruh makam samsara. Sosok-sosok terlarang yang tak terhitung jumlahnya yang menyendiri di dalam makam tak dapat menahan diri untuk tidak mengerahkan indera spiritual mereka untuk menyelidiki. Guru Samsara, apa yang terjadi? Mengapa Anda menggunakan kekuatan samsara saat ini? Memang, tubuhmu belum pulih. Menggunakan kekuatan sebesar ini akan membuatmu menderita terlalu banyak kerusakan. Sungguh tidak bijaksana. Semua orang khawatir dan cemas. Dewa Samsara adalah inti makam samsara. Jika sesuatu terjadi pada Dewa Samsara, makam samsara pasti akan runtuh. Bagi mereka, itu akan menjadi bencana yang mengerikan. Mereka seharusnya telah menghilang dan mati di zaman dahulu kala, tetapi karena adanya makam reinkarnasi, jejak jiwa mereka tetap abadi. Beberapa dari mereka sedang mengalami kesengsaraan, dan setelah kesengsaraan hidup dan mati, mereka mungkin dapat muncul kembali di dunia. Beberapa tidak dapat dibangkitkan, tetapi mereka dapat mencari penerus untuk mewariskan warisan mereka demi manfaat generasi mendatang. Tidak apa-apa, aku masih bisa bertahan. Sang Master Roda Reinkarnasi mendesah, awalnya kupikir dengan bertarung di kandang sendiri, aku bisa dengan mudah mengalahkannya dengan kemampuan spasialku, tapi ternyata dia jauh lebih kuat dari yang kuduga, jadi aku terpaksa menggunakan 6 jalan reinkarnasi. Master Samsara, siapa yang Anda maksud? Apakah ada orang yang memenuhi syarat untuk Anda gunakan trik ini? Tanya seseorang. Aku tidak mengenalnya, aku hanya tahu jalan karma yang dia praktikkan. Sang Guru Samsara berkata, kau seharusnya tahu bahwa asal-usul jalan karma telah direnggut oleh Sang Guru Karma. Mustahil bagi orang-orang di generasi selanjutnya untuk mempraktikkan jalan karma, jadi. Apakah dia penerus Dewa Karma? Di makam Samsara, semua orang kuat terkejut, lalu dipenuhi amarah dan keganasan. Emosi negatif yang ekstrim merajalela, dan mereka berharap Xiao Chen bisa dibangkitkan agar mereka bisa membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Bab 1304. Guru Samsara, karena Anda adalah keturunan Guru Karma, mengapa Anda tidak mengundang kami? Ada orang yang menyalahkan dan mengeluh. Mereka semua memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan Dewa Karma, dan telah merasa frustrasi selama miliaran tahun tanpa tahu harus melampiaskannya kemana. Kesempatan bagus ini dimonopoli oleh Dewa Samsara. Aku tahu kalian semua menyimpan dendam terhadap Dewa Karma, tapi kita hanya satu, dan aku tak ingin kalian marah. Lebih baik aku yang menanganinya sendiri. Sang Guru Samsara tersenyum pahit. Dia menghadapi Xiao Chen sendirian karena pada awalnya dia memandang rendah Xiao Chen dan mengira Xiao Chen dapat dengan mudah menghadapinya. Kedua, begitu banyak orang yang menyimpan dendam terhadap Dewa Karma. Ia takut jika semua orang menyerang bersama, meskipun Xiao Chen bisa terbunuh, hal itu juga akan menyebabkan kekacauan di makam samsara atau menyebabkan luka lama semua orang kambuh, yang tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Kami memahami kerja keras Dewa Samsara, tapi sungguh disayangkan. Dia hanyalah keturunan Dewa Karma. Cepat atau lambat, kita akan berhadapan dengan Dewa Karma lagi di masa depan. Semuanya, harap bubar dan teruslah menjaga kekuatan kalian. Kata makhluk terlarang yang lebih agung. Ya, setahun lagi, sekelompok orang berbakat luar biasa akan memasuki makam samsara. Jika kalian tertarik, kalian dapat memilih seorang penerus dan meninggalkan tradisi Tao untuk digunakan di masa mendatang, kata Sang Guru Samsara. Kita lihat saja nanti. Warisan kita berada di luar jangkauan orang biasa. Semuanya tergantung pada keberuntungan mereka. Setelah mengobrol sebentar, semua orang bubar dan pergi bermeditasi dengan damai. Xiao Chen menahan kekuatan 6 jalan reinkarnasi, tetapi jiwanya tidak langsung terbang. Ia masih memiliki jejak kesadaran, bagaikan hantu kesepian, melayang di ruang dan waktu yang tak berujung, tanpa arah dan tujuan. 6 jalan reinkarnasi, 6 jalan reinkarnasi, 6 jalan reinkarnasi. Xiao Chen terus berbisik, seolah-olah dia dirasuki setan, tetapi juga seolah-olah dia telah menyadari suatu kebenaran mendalam. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah, dan sebuah pintu besar berdiri di tempat yang gelap dan suram. Ada cahaya di dalam pintu, dikelilingi kabut putih, dan aura suram, yang tampak menakutkan dan misterius. Berdiri di luar pintu, Anda tidak dapat melihat pemandangan di dalam. Xiao Chen berhenti sejenak, mengangkat kepalanya dan melirik ke atas gerbang, hanya untuk melihat 3 karakter besar, gerbang hantu, tertulis di dinding batu. Begitu kau memasuki gerbang neraka, tak ada jalan kembali, hidup atau mati. Apa kau sudah benar-benar memutuskan? Dari suatu tempat dalam kegelapan, terdengar suara yang jelas, seolah-olah penguasa tertinggi yang mengendalikan waktu dan ruang ini sedang menginterogasi jiwanya. Sebenarnya, jika kau menggunakan kekuatan magis sebab dan akibat, kau mungkin bisa melawan 6 alam reinkarnasi. Kenapa? Kau tidak menggunakannya. Kekuatan sihir kausalku belum lengkap. Tapi setidaknya itu bisa mengimbangi sebagian kekuatan 6 alam reinkarnasi, jadi kau tidak akan berada dalam posisi pasif. Dan kartu truf terbesarmu bukanlah kekuatan magis sebab dan akibat, jadi mengapa kau dengan paksa menahan kekuatan 6 alam reinkarnasi? Beberapa hal hanya dapat dipahami setelah mengalaminya. Tahu saya perlu melalui pengalaman ini untuk menjadi lebih sempurna.
Setelah berkata demikian, Xiao Chen dengan tegas melangkah melewati gerbang neraka. Setelah Ghost Gate, ada jalan yang disebut Yellow Springs Road. Jalan menuju alam baka itu menyeramkan dan mencekam, dengan hantu-hantu liar berkeliaran. Hantu-hantu jahat memamerkan taring dan cakar mereka, hantu-hantu cantik menggoda dan memikat, hantu-hantu yang disalimi menangis pilu, dan begitu banyak wajah jahat berkeliaran. Mereka yang lemah pikirannya mungkin sudah lama pingsan. Namun Xiao Chen terus berjalan, mengabaikan wajah-wajah jahat hantu-hantu dan monster-monster itu, tanpa ada perubahan ekspresi atau gejolak emosi. Jalan Yellow Springs dipenuhi aura hantu. Di tengah jalan, kita tak bisa melihat ujung di depan dan awal di belakang. Pada saat ini, ledakan nyanyian sedih lainnya terdengar. Begitu kau memasuki gerbang neraka, tak ada jalan kembali, hidup atau mati. Aku bertanya apakah kau kesepian, karena tak ada seorang pun yang menemanimu di jalan menuju dunia bawah. Jika itu nyanyian biasa, Xiao Chen mungkin tidak merasakan apapun. Namun, suara sendu ini seolah mengandung semacam kekuatan magis, yang mampu membangkitkan emosinya. Ditambah lagi dengan situasi saat ini, ia merasa benar-benar kesepian dan tertekan. Di jalan menuju alam baka, aku sendirian, tak ada seorang pun yang menemaniku. Jalan Yellow Springs memang sesuai dengan reputasinya. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tidak menekannya dengan paksa. Ia membiarkan emosi mengalir di hatinya, membiarkannya mengalir secara alami, dan menikmati setiap perasaan dengan saksama. Dia terus berjalan maju dan segera melihat sungai berwarna kuning darah. Sungai Lete. Sungai Forgetful adalah garis pemisah. Hanya setelah menyeberangi sungai Forgetful, seseorang dapat mencapai dunia bawah dan terlahir kembali. Satu-satunya cara untuk menyeberangi sungai Wangchuan adalah melalui jembatan Naihe. Xiao Chen melangkah ke jembatan Naihe dan hendak menyeberanginya, tetapi ketika dia mencapai ujung, dia menemukan ada platform tanah di belakang jembatan. Panggung tanah itu disebut Wang Xiangtai. Seorang perempuan tua berdiri di samping panggung, berjualan sup mengpo. Anak muda, kalau kau ingin menyeberangi jembatan Naihe, minumlah semangkuk sup mengpo dariku. Sup mengpo bisa membuatmu melupakan segalanya dalam hidup ini dan memulai hidup baru. Sambil berbicara, wanita tua itu membawa semangkuk sup mengpo dan menyerahkannya kepada Xiao Chen sambil tersenyum. Tetapi senyuman itu terlihat aneh dan menakutkan dari sudut pandang manapun. Saya tidak pernah menyangka plot seperti itu benar-benar ada. Saya selalu menganggapnya fiktif. Sup mengpo, bagaimana kalau dicoba hari ini? Xiao Chen mengobrol dan tertawa, mengambil sup mengpo dan hendak meminumnya. Namun saat mangkuk itu sampai di mulutnya, tiba-tiba berhenti. Ada apa, anak muda? Apa kau menyesalinya? Kata Mengpo dengan senyum mengerikan, kalau kau tak mau bereinkarnasi, kau hanya bisa menjadi hantu kesepian yang berkeliaran. Aku tidak menyesalinya, tapi masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Xiao Chen berbalik, berjalan ke sebuah batu di tepi sungai Wangchuan, dan memeriksanya berulang kali. Mengpo tersenyum dari belakang, batu ini disebut batu tiga kehidupan. Batu ini mencatat kehidupan seseorang di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jika kau menyentuhnya, kau akan melihat orang yang paling penting bagimu dalam tiga kehidupanmu sebelumnya. Mendengar ini, Xiao Chen dengan ringan menyentuh dan meletakkan tangan kanannya di batu tiga kehidupan. Namun, batu tiga kehidupan tidak bereaksi sama sekali dan tidak ada gambar yang muncul. Aneh. Kenapa batu tiga kehidupan tidak bisa mencerminkan sosok orang yang paling kau hargai? Mengpo sangat terkejut. Anak muda, mungkinkah kau tidak berperasaan dan tidak pernah memiliki seseorang yang kau hargai selama tiga kehidupanmu? Tidak, kau salah. Ada banyak orang yang kusayangi, tapi bahkan kitab takdir pun tak bisa meramal nasibku. Bagaimana mungkin batu tiga kehidupan saja bisa mencerminkan tiga kehidupanku? Xiao Chen berbicara dengan ringan, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya, mengumpulkan kekuatan suci di ujung jarinya, menggunakan jari-jarinya sebagai pena, dan mulai menulis di batu tiga kehidupan. Karena batu tiga kehidupan tidak bisa menerangi orang-orang yang kusayangi, aku akan menambahkan beberapa sendiri. Kamu Yu Fei, Xia Xiyun, Xiao Yingsui, Bu Yunyan, Ning Qingxuan. Kelima nama itu terukir di batu tiga kehidupan dan seakan tertanam di hati Xiao Chen. Ini, bagaimana bisa kau melakukan ini? Mengukir kata-kata di batu tiga kehidupan tanpa izin itu konyol. Mengpo begitu ketakutan oleh perilaku gila Xiao Chen hingga wajahnya berubah warna berulang kali. Mengapa tidak bisa diukir? Xiao Chen berbalik dan bertanya. Tidak ada alasan. Inilah aturannya. Selama miliaran tahun di dunia bawah, tak seorang pun berani mengukir kata-kata di batu tiga kehidupan. Mengpo tidak bisa menjelaskan alasannya, tetapi ia percaya bahwa aturan adalah aturan dan harus dipatuhi. Aturan dibuat oleh orang-orang. Orang lain bisa membuat aturan, jadi mengapa saya tidak bisa? Xiao Chen bertanya lagi, seolah menantang tatanan lama dan ingin membuat aturan baru. Bab 1305. Lancang. Berani sekali kau, anak bodoh, berkeliaran di dunia bawah. Provokasi Xiao Chen membuat marah penguasa Netherworld yang dalam. Dua bola cahaya, satu biru dan satu putih, terbang keluar dari Netherworld dan berputar-putar di udara. Penegak hukum dunia bawah. Xiao Chen menatap kedua bola cahaya itu dan berkata dengan tenang, apakah kau ingin menghukumku? Xiao Chen, betapapun mulianya dirimu semasa hidupmu, betapapun hebatnya pencapaianmu, kau sudah mati.
Dunia bawah tidak akan menoleransi tindakan gegabahmu. Saat kata-kata hikmat itu diucapkan, kedua bola cahaya itu masing-masing mengayunkan rantai, melilit Xiao Chen. Rantai yang melilitnya segera menghilangkan kekuatan sihir Xiao Chen, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Ini adalah kunci neraka, yang dirancang untuk menghadapi mereka yang memiliki kekuatan magis yang hebat. Begitu kau mencapai dunia bawah, sekuat apapun dirimu semasa hidup, kau akan dipaksa untuk menyerah. Xiao Chen, jangan coba melawan tanpa rasa takut. Minumlah sup mengpo dan seberangi jembatan Nehe. Kau akan bereinkarnasi dan tak perlu lagi menjadi hantu kesepian. Kedua penegak hukum itu mengeluarkan peringatan lisan, yang menunjukkan bahwa otoritas dunia bawah tidak boleh dilanggar. Sebenarnya, Xiao Chen tidak berniat melawan dari awal hingga akhir. Ia memasuki gerbang neraka hanya untuk mengalami reinkarnasi. Memikirkan hal ini, dia berjalan ke Meng Po lagi, mengambil sup Meng Po dan meminumnya sampai habis. Begitu sup Meng Po masuk ke perutnya, efeknya langsung terasa. Xiao Chen melupakan masa lalunya dan kehilangan semua ingatannya. Ia tampak bingung dan linglung. Xiao Chen, kamu sudah minum sup Meng Po. Ayo ikut kami ke jalan reinkarnasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 100 tahun berlalu dengan cepat. 100 tahun telah berlalu, dan pemandangan di jalan menuju alam baka tetap sama, seolah tidak pernah berubah. Jiwa pengembara itu melayang, menarik sosok seorang lelaki tua saat ia terhuyung-huyung menuju jembatan Nehe. Di teras Wang Xiang, masih ada Meng Po yang menjual sup Meng Po, dengan senyum menakutkan di wajahnya. Di peron ini, kau bisa mengenang teman-teman lamamu untuk terakhir kalinya. Pinta Meng Po kepada lelaki tua yang terhuyung-huyung itu, sambil memegang sup Meng Po. Minumlah semangkuk sup Meng Po ini, lupakan masa lalu, dan terlahir kembali. Lelaki tua yang terhuyung-huyung itu tampak bingung. Ia sudah terlalu tua dan pikirannya hampir mandek, tetapi tampaknya ada obsesi yang mendorongnya, yang membuatnya berjalan ke batu tiga kehidupan dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Batu tiga kehidupan tidak bereaksi sama sekali dan tidak menerangi tiga kehidupannya. Ini, Meng Po tampak terkejut dan langsung teringat sosok remeh dari 100 tahun yang lalu. Batu tiga kehidupan pun tak mampu menerangi tiga kehidupannya. Apakah kamu orang yang sama dari dulu? Meng Po bertanya sambil menatap lelaki tua itu dengan saksama, seolah mencoba mencari petunjuk. Namun dia kecewa. Saat itu, pria itu masih muda dan arogan dengan kekuatan magis yang tak terbatas. Ia mengukir nama 5 orang di batu tiga kehidupan dan menentang hukum dunia bawah. Meskipun pada akhirnya ia menderita konsekuensinya dan kekuatan sihirnya dilucuti oleh Raja Kunci Neraka, seberapa bersemangatkah ia? Dan orang ini jelas hanyalah seorang pria tua biasa, yang telah memasuki siklus kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Dia sungguh terlalu biasa-biasa saja. Lelaki tua itu tampak agak gila. Ketika ia melihat batu tiga kehidupan tidak bereaksi, ia mengambil sup Meng Po dan meminumnya, melupakan segalanya. Ia pergi ke Aula Yama untuk penghakiman dan reinkarnasi. Dalam sekejap mata, 40 tahun lagi telah berlalu. Kali ini, seorang pria berdarah besi lainnya datang ke jalan Huangquan, mengenakan jubah perang, seperti seorang jenderal yang turun ke medan perang untuk membunuh musuh. Ia pun tidak langsung meminum sup Meng Po. Dengan sedikit obsesi, ia berjalan ke batu tiga kehidupan dan menyentuhnya. Batu sanseng tidak bereaksi, seperti batu keras biasa. Setelah itu, pria itu meminum sup Meng Po tanpa berkata sepatah kata pun dan melanjutkan reinkarnasinya. Aneh sekali. Meng Po menggelengkan kepalanya, diam-diam merasa terkejut. Sejak saat itu, setiap beberapa dekade hingga 100 tahun, seseorang yang tidak dikenal akan muncul di jalan mata air kuning. Sebelum minum sup Meng Po, mereka selalu pergi ke batu tiga kehidupan untuk menyaksikan tiga kehidupan tersebut. Namun, batu tiga kehidupan, yang dapat mencerminkan kehidupan masa lalu dan masa kini seseorang, tidak menanggapi mereka. Meng Po perlahan-lahan memahami bahwa mereka semua adalah pemuda yang dulu, tetapi mereka bukanlah pemuda yang dulu. Pemuda itu telah bereinkarnasi dan terlahir kembali. Meskipun ia telah kehilangan kekuatan magisnya dan menjadi biasa-biasa saja, takdirnya tampaknya masih ada, dan batu tiga kehidupan tidak dapat menerangi ketiga kehidupannya. Dalam kehidupan pertamanya, dia adalah orang biasa yang mengalami kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian. Dalam kehidupan keduanya, dia adalah seorang jenderal hebat yang bertempur di militer sepanjang hidupnya dan gugur di medan perang. Dalam kehidupan ketiganya, dia menjadi playboy yang meninggal di perut seorang wanita. Pada kehidupan keempatnya, ia menjadi kaisar. Di masa-masa awal, ia bekerja keras untuk memerintah negara dan menciptakan era yang makmur. Namun, di tahun-tahun berikutnya, ia mempercayai para menteri yang berkhianat dan negaranya pun hancur serta keluarganya pun hancur. Generasi kelima, keenam, ketujuh. Meng Po merasa dirinya sedikit gila, dan ia mulai dengan hati-hati mencatat setiap reinkarnasi pemuda itu. Ia berpikir, mungkin saja anak itu telah mendatangkan malapetaka besar dan menyinggung Raja Neraka, sehingga ia bereinkarnasi berkali-kali, kebanyakan dari mereka mengalami kesengsaraan, dan hanya sedikit dari mereka yang dapat meninggal karena usia tua seperti orang biasa. Meng Po berpikir bahwa meskipun anak itu luar biasa, ia tidak akan bisa lepas dari siklus reinkarnasi yang tiada akhir, dan pada akhirnya akan mengulangi dirinya sendiri seperti orang biasa. Namun, pada generasi ke-70, seorang pemuda datang dari dunia bawah. Anda,
Meng Po menatap pemuda itu dengan heran dan curiga. Dia menemukan bahwa pemuda ini sangat mirip dengan anak laki-laki sebelumnya, setidaknya 70% mirip. Sama seperti 69 kehidupan sebelumnya, pemuda itu berjalan ke batu tiga kehidupan dan menyentuhnya. Yang mengejutkan Meng Po, batu tiga kehidupan akhirnya bereaksi, dan sebuah bola cahaya putih muncul dan melayang ke arah pemuda itu. Pemuda itu menggigil dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, tetapi tidak jelas apa yang dikatakannya. Kemudian, pemuda itu meminum sup Meng Po dan memasuki siklus reinkarnasi lagi. Ia bereinkarnasi 70 kali, dengan setiap kehidupan berlangsung tidak lebih dari 100 tahun. Namun setelah kehidupan ini, Meng Po menunggu selama 300 tahun sebelum mencapai kehidupan ke-71. Dalam kehidupannya yang ke-71, dia lebih muda dan lebih mirip dengan pemuda di kehidupan sebelumnya, dengan 9 poin kesamaan. Dia menyentuh batu tiga kehidupan, dan bola cahaya putih terbang keluar dari batu tiga kehidupan dan bergabung ke dalam tubuhnya. Sepertinya ada yang salah. Meng Po kebingungan saat dia menyaksikan tubuhnya yang ke-71 memasuki siklus reinkarnasi. Reinkarnasi itu abadi. Begitu seseorang bereinkarnasi, ia akan terperangkap dalam siklus kehidupan demi kehidupan dan tak akan pernah bisa lepas. Bahkan jika seseorang menjadi abadi dalam satu masa kehidupan dan memperoleh kehidupan abadi, itu hanyalah reinkarnasi dan seseorang tidak akan pernah dapat kembali ke keadaan semula. Namun karena suatu alasan, Meng Po mempunyai firasat samar bahwa pemuda itu akan kembali, melampaui siklus reinkarnasi, dan kembali dalam keadaan paling asli. Meng Po terus menunggu. Tunggu reinkarnasi pemuda itu yang ke-72 dan lihat apakah dia akan berubah dengan cara apapun. Tetapi setelah menunggu puluhan juta, bahkan puluhan ribu tahun, inkarnasi ke-72 tidak juga tiba. Meng Po samar-samar dapat menebak bahwa dalam kehidupannya yang ke-72, dia adalah seorang kultivator, dan telah mencapai kesuksesan besar, dan mungkin telah memperoleh kehidupan abadi. Setelah kehidupan kekal, tentu saja tidak akan ada reinkarnasi. Meng Po berpikir segalanya sudah berakhir. Pemuda itu telah meninggal dunia. Dalam 72 tahun hidupnya, ia telah mencapai jalan agung, memperoleh hidup yang kekal, dan akan hidup selamanya di surga dan di bumi. Namun, ini masih dalam siklus reinkarnasi. Setelah anak laki-laki itu bereinkarnasi, ia bangkit kembali di kehidupan ke-72, tetapi ia bukan lagi anak laki-laki seperti dulu. Namun, sejuta tahun kemudian, inkarnasi ke-72 tiba di jalan Yellow Springs dan jembatan Nehe. Ia lebih mirip anak laki-laki di kehidupan pertama dibandingkan di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Mereka 99% mirip, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Sama seperti anak laki-laki di awal, ia sombong, bersemangat tinggi, dan memancarkan aura yang paling kuat. Kamu, kembali ke awal. Meng Po terkejut dan bingung. Mungkinkah tingkat kultivasinya dalam 72 kehidupan belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia mengingat masa lalu dan melampaui siklus reinkarnasi? Tidak. Inkarnasi ke-72 itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku bukan dia. Seperti yang kau pikirkan, aku paling-paling hanya reinkarnasi. Sekalipun kita serupa, aku bukanlah dia yang asli. Lalu kenapa kau kembali? Kau belum mati, jadi kau tidak perlu bereinkarnasi. Meng Po bertanya. Dia bisa melihat bahwa kultivasi kehidupan 72 sangat kuat. Dia tidak datang ke jalan mata air kuning setelah kematian, tetapi mengandalkan kultivasinya yang tinggi untuk memaksa masuk ke jalan mata air kuning. Aku di sini bukan untuk bereinkarnasi, aku hanya memahami beberapa hal. Kata tubuh kelahiran kembali ke 72. Apa itu? Meng Po merasa panik tanpa alasan. Inkarnasi ke-72 itu menatap Meng Po dan berkata, aku mengerti sekarang. Sebenarnya, kau dan aku, serta seluruh jalan samsara, tidak benar-benar ada. Segala sesuatu hanyalah imajinasinya, yang dikendalikan oleh kehendaknya. Apa katamu? Ekspresi Meng Po tiba-tiba berubah. Tidakkah kau mengerti? Inkarnasi ke-72 berkata dengan tenang, pemuda yang pertama kali kau temui belum pernah memasuki siklus reinkarnasi. Dia telah lama melampauinya. Tidak, kau bohong. Meng Po kehilangan ketenangannya. Kalau dia tidak masuk siklus reinkarnasi, di mana dia sekarang? Dia selalu ada di sini. Gerbang hantu, jalan mata air kuning, jembatan Nehe, teras Wangxiang, batu tiga kehidupan. Dan kau, juga aku melalui 72 reinkarnasiku, semuanya adalah hasil dari pikirannya, semua pikiran di dalam hatinya, semua jalannya. PS, bab ini agak abstrak, menggambarkan proses memahami jalan reinkarnasi. Kemampuan pencerahan sang protagonis berada pada tingkat maksimal, dan setelah keluar, ia mengalahkan master jalan reinkarnasi dan menempati makam reinkarnasi. Bab 1306. Semua itu hasil pikirannya, semua jalannya. Meng Po sepertinya mendengar sesuatu dari kisah 1001 malam, dan butuh waktu lama baginya untuk tersadar. Apakah maksudmu kita sebenarnya tidak nyata dan hidup dalam khayalan orang lain? Ya, itu semua fantasi, semua ilusi, itu tidak pernah ada. Inkarnasi ke-72 itu tampaknya telah mengetahui segalanya, tetapi menghadapinya dengan tenang tanpa perlawanan apapun, dan ekspresinya penuh dengan senyum puas. Klik. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan seluruh ruang jalan Yellow Springs di dunia bawah bagaikan cermin yang pecah, runtuh dan hancur inci demi inci. Ghost Gate, Yellow Spring Road, Forget River, Nehe Bridge,
Tree Life Stone, Wangxiang Terrace. Semuanya menghilang satu persatu seiring hancurnya tempat itu. Bahkan Mengpo dan 72 inkarnasinya berubah menjadi ketiadaan. Sejak awal, mereka lahir dari ketiadaan dan sekarang mereka kembali ke ketiadaan. Segalanya hancur dan lenyap. Ilusi itu hancur dan asal-usul yang sebenarnya terungkap. Dalam kegelapan waktu dan ruang yang tak berujung, hanya sesosok muda yang tetap mengambang. Pemuda itu telah tertidur selama waktu yang tidak diketahui, dengan aura Tao yang misterius menyelimuti sekelilingnya. Saat ilusi dunia bawah mata air kuning hancur, sajak Dao berkembang maksimal, seperti kembang api yang mekar. Dan anak laki-laki itu akhirnya perlahan membuka matanya. Panggilan. Menghembuskan napas udara busuk, Xiao Chen merasa linglung, seolah-olah puluhan juta tahun telah berlalu di dunia manusia. Tetapi dia tahu bahwa pada kenyataannya hal itu tidak akan berlangsung lama, hanya beberapa tahun saja paling lama. Apakah ini arti sebenarnya dari reinkarnasi? Sungguh luar biasa. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, mengingat semua yang dialaminya dalam ilusi. Meskipun pemandangan itu ilusi, perasaan yang diberikannya begitu nyata sehingga ia menyadari makna reinkarnasi yang sebenarnya. Meskipun sebelumnya semuanya hanyalah ilusi, kini aku mampu menciptakan jalan sejati menuju reinkarnasi. Mata Xiao Chen berbinar-binar, dan aura Tao di sekelilingnya memadat menjadi substansi. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kehampaan. 6 jalan reinkarnasi. Wow! Seolah-olah Pangu menciptakan dunia. Kegelapan mengantar fajar, dan satu demi satu gambaran ilusi berubah dari virtual menjadi nyata, berkreasi dan berkembang. Gerbang hantu, jalan mata air kuning, sungai Forgetful, jembatan Nehe. Jalan menuju reinkarnasi di dunia bawah perlahan muncul. Kali ini bukan lagi ilusi, melainkan eksistensi nyata. Meskipun sudah terbentuk, ia belum bisa benar-benar berfungsi. Ia punya bentuk, tapi tak punya jiwa. Aku masih perlu terus memahaminya. Xiao Chen menyadari bahwa ia hanya menciptakan cangkang kosong dari jalan samsara dan tidak dapat membuatnya berfungsi sepenuhnya. Ia masih perlu terus memahami makna reinkarnasi yang sebenarnya. Jika suatu hari ia dapat membuat jalur reinkarnasi berhasil, ia akan dapat membawa semua orang yang ia sayangi ke dalam reinkarnasi yang ia ciptakan. Saat itu, segala hal tentang hidup dan mati berada dalam kendalinya, dan dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Kita berhenti di sini saja sekarang. Di dalam makam samsara, sang guru samsara yang sedang memulihkan diri merasakan gelombang kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Mengapa aku teringat pada penerus karma dari 8 tahun lalu? Sang guru samsara menjadi curiga. 8 tahun yang lalu, ia melakukan 6 jalan reinkarnasi dan hampir menghabiskan seluruh energinya. Baru sekarang ia memulihkan sebagian energinya. Meski harganya mahal, dia tidak pernah menyesalinya dan tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Jika keturunan karma sudah dewasa, kerugiannya tidak akan ada habisnya. Tapi orang itu sudah meninggal 8 tahun yang lalu, dan masa lalu telah berlalu begitu saja. Sekarang, ketika tiba-tiba teringat, saya selalu merasa ada yang salah. Secara logika, jalan karma dapat menahan jalan reinkarnasi. Sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan karma saat itu. Sang guru samsara menemukan sesuatu. Jika Xiao Chen masih ingin bertahan hidup saat itu, setidaknya ia akan menemukan cara untuk menangkis 6 jalan reinkarnasinya sendiri. Tidak ada alasan bagi Xiao Chen untuk tidak menggunakan trik seperti kekuatan sebab akibat. Mungkinkah dia menyadari adanya jurang pemisah antara dia dan aku, lalu menyerah untuk melawan? Takdir tidak memiliki kekuatan, sebab dan akibat adalah yang tertinggi. Memang, dalam hal pemeringkatan, jalan reinkarnasi tidak sebaik jalan sebab akibat, dan jalan sebab akibat bahkan dapat menahan jalan reinkarnasi. Namun, pengekangan apapun didasarkan pada kondisi yang setara dan tidak bersifat mutlak. Misalnya, air mengendalikan api, tetapi setetes air dalam api yang berkobar hanya akan menguap. Pada puncak kekuasaannya, Sang Dewa Samsara yakin bahwa dirinya tidak sebanding dengan Sang Dewa Karma, tetapi ia yakin bahwa dirinya lebih dari mampu untuk menghadapi keturunan Sang Dewa Karma. Dalam situasi seperti itu, entah dia bertahan atau tidak, hasilnya tetap sama. Kurasa dia mengerti hal ini dan hanya duduk di sana menunggu untuk dibunuh. Sang Guru Samsara tampak menghibur dirinya sendiri, dan menemukan alasan yang masuk akal, lalu ia menyingkirkan pikirannya yang kacau dan terus berkultivasi. Namun pada saat ini, terjadilah fluktuasi spasial yang dahsyat, dan sajak Dao utama yang familiar namun asing menyapu dengan liar dari waktu dan ruang yang tidak diketahui. Ini, ekspresi Sang Dewa Samsara berubah karena terkejut, dan dia menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Ada titik kecil di sana yang secara bertahap tumbuh membesar, mendistorsi ruang di sekitarnya dan membentuk pusaran spasial. Guru Samsara, lama tak berjumpa. Tiba-tiba, suara yang familiar namun dingin terdengar di telinga Sang Master Samsara bagaikan kutukan. Segera setelah itu, sosok yang seharusnya menghilang antara langit dan bumi melampaui siklus reinkarnasi dan kembali. Dengan tangannya di belakang punggungnya, dia tampak sangat bangga. Anda, Sang Master Samsara merasa ngeri dan menatap Xiao Chen dengan ngeri. Bagaimana itu mungkin? Dia jelas telah dimusnahkan oleh kekuatan reinkarnasi dan seharusnya tidak bisa muncul kembali. Kenapa? Tuan Samsara, apakah Anda terkejut? Xiao Chen menatap Tuan Samsara, tidak senang maupun marah, tetapi sangat tenang. Apa yang terjadi? Kenapa kau belum mati?
Tanya Master Roda Reinkarnasi. 6 jalan reinkarnasiku pasti sudah membunuhmu. Tuan Samsara, apakah Anda benar-benar memahami hakikat 6 jalan reinkarnasi? Tanya Xiao Chen. Lelucon apa ini? Akulah penguasa jalan samsara. Aku telah terbenam dalam jalan samsara selama miliaran tahun. Bagaimana mungkin aku tidak memahami 6 jalan reinkarnasi? Nada bicara Xiao Chen yang tenang merupakan ironi besar bagi sang dewa samsara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahami 6 alam reinkarnasi lebih baik daripada dia. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak memahami hakikat 6 jalan reinkarnasi, bukanlah giliran Xiao Chen untuk memberinya pelajaran. Sebenarnya, kau sama sekali tidak mengerti apa-apa. Xiao Chen menggelengkan kepala dan mendesah, awalnya aku ingin menggunakanmu untuk melengkapi pemahamanku tentang siklus reinkarnasi. Tapi kau mengecewakanku. Aku tidak bisa melihat esensi reinkarnasi dalam 6 jalur reinkarnasimu. Di tanganmu, 6 jalur reinkarnasi hanyalah tipuan. Sungguh konyol. Dalam hal kekuatan murni saja, jalan reinkarnasi memang lebih rendah daripada jalan sebab akibat. Tetapi jika 6 alam reinkarnasi dapat diterapkan pada realitas dan seseorang dapat menciptakan jalan reinkarnasinya sendiri, maka nilainya jauh melampaui hukum sebab akibat. Diam. Jangan bicara seolah-olah kau sudah sepenuhnya memahami 6 jalan reinkarnasi. Teriak Dewa Reinkarnasi dengan marah. Xiao Chen jelas-jelas mempermalukannya. Seorang keturunan jalan karma benar-benar meremehkan jalan reinkarnasinya dan mengejeknya karena tidak memahami 6 jalan reinkarnasi. 6 jalan reinkarnasiku juga tidak sempurna dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Tapi mengalahkanmu terlalu mudah. Kata-kata sederhana ini mengandung keyakinan mutlak. Tiba-tiba, Xiao Chen dengan santai menggambar garis di udara, dan laut kematian muncul, dan rasa reinkarnasi yang transenden mulai muncul di dunia. Apa? Ini? Peng! Saat sang dewa samsara masih dalam keadaan terkejut dan bingung, kekuatan samsara yang mengerikan telah menimpanya dan menghancurkannya. Bab 1307. Meskipun menderita pukulan berat, Dewa Samsara sama sekali tidak peduli dengan lukanya. Ia malah menatap Xiao Chen seolah dirasuki setan. Jurus yang baru saja kau gunakan, apakah itu kekuatan reinkarnasi? Karena mereka mempraktikkan cara reinkarnasi yang sama, sang master reinkarnasi sangat yakin bahwa gerakan Xiao Chen yang tampaknya biasa saja tadi disertai dengan prinsip reinkarnasi yang kuat. Faktanya, dia tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Apakah ada seseorang di dunia ini yang pencapaiannya dalam jalur reinkarnasi lebih besar dariku? Yang lebih luar biasa lagi adalah dia adalah penerus Dewa Karma. Tuan Samsara, sepertinya kondisimu sedang tidak baik. Xiao Chen mencibir. Mungkinkah kau belum pulih dari terakhir kali kau menggunakan kemampuanmu? Tidak, aku sudah memulihkan 90% kekuatanku, cukup untuk melakukan 6 jalan reinkarnasi sekali lagi. Sang Master Reinkarnasi menatap Xiao Chen dengan saksama. Aku tidak percaya kau bisa menahannya untuk kedua kalinya. Lupakan saja. Jalan reinkarnasimu tidak berguna bagiku. Itu hanya sia-sia. Xiao Chen berkata dengan tenang, meskipun kau telah berbuat salah padaku tanpa alasan dan bahkan ingin membunuhku, aku juga menggunakan tanganmu untuk menyelesaikan evolusi 6 jalan reinkarnasi. Kita sudah menyelesaikan masalah kita. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Bajingan, kalau aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku lebih baik mati. Sang Dewa Samsara keras kepala dan bersikeras dengan caranya sendiri, memunculkan kembali kekuatan samsara yang paling dahsyat. Kamu tidak bisa membunuhku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tidak lagi tertarik pada kemampuan Dewa Samsara. Di alam reinkarnasi, ia telah jauh melampaui sang Dewa Reinkarnasi. Benarkah? Bagaimana dengan kita? Begitu kata-kata itu terucap. Desir, desir, desir. Beberapa pikiran suci datang dan membentuk hantu, berkumpul di sekitar Dewa Samsara, bersama-sama menghadapi Xiao Chen. Semuanya. Sang Dewa Samsara tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Tuan Samsara, tentu saja, Anda bukan satu-satunya yang menyimpan dendam terhadap Tuan Karma. Lagi pula, Anda seharusnya sudah melihat situasinya dengan jelas sekarang. Kemampuannya tidak bisa diremehkan. Belum ada di antara kita yang pulih ke kekuatan puncak. Menghadapinya sendirian hanya akan menimbulkan korban. Akan lebih baik bagi kita untuk bekerja sama dan membunuhnya bersama-sama, melenyapkan ancaman ini untuk selamanya. Baiklah, Sang Master Samsara Dao memikirkannya dan setuju. Jika kalian semua bertindak bersama, makam Samsara akan kacau balau. Aku akan melindungi kalian dan menstabilkannya. Jadi, mari kita mulai. Semua orang mencapai konsensus, bekerja sama secara diam-diam, dan bertindak tegas. Tangan Tuhan, cahaya bintang, panah suci cahaya, sumber kegelapan, bencana kiamat. Penguasa bintang, penguasa langit, penguasa cahaya, penguasa kegelapan, penguasa bencana. Lebih dari selusin tokoh terkenal dan berpengaruh dari zaman kuno melakukan sihir agung bersama-sama. Kekuatan mengerikan itu seketika menyebabkan hilangnya ketertiban dan menumbangkan yin dan yang. Bahkan tempat misterius seperti makam samsara diguncang oleh kekuatan ini dengan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan banyak dewa dan setan yang tertidur pun terbangun, tidak dapat memahami alasannya. Xiao Chen adalah orang pertama yang menanggung beban dan menjadi sasaran belasan pasukan ini. Kau bahkan tidak datang kepadaku, tetapi hanya mengirimkan pikiran suci dan ingin membunuhku.
Kalau orang biasa menghadapi situasi seperti ini, dia pasti sudah takut bahkan sebelum pertarungan dimulai, dan mengalami gangguan mental bahkan sebelum dia mampu menahan serangan itu. Namun Xiao Chen tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi juga penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia tidak menganggap serius keajaiban besar orang-orang kuat ini sama sekali. Karena orang-orang ini bukan tubuh asli, tetapi hanya transformasi kesadaran ilahi, kekuatan mereka sangat berkurang. Selanjutnya, di makam samsara, dia yang telah menekuni jalan samsara telah menjadi sepenuhnya tak terkalahkan, tidak takut pada siapapun dan kekuatan apapun. Makam samsara sekarang menjadi tanah kelahirannya, dan dia mendominasinya. 6 jalan reinkarnasi. Dengan teriakan tiba-tiba, Xiao Chen melepaskan kekuatan paling ekstrim dari 6 jalan reinkarnasi. Dalam sekejap, makam samsara beresonansi dengan kekuatan 6 jalan reinkarnasi, bergemuruh dan bergetar, menerangi dunia kuno. Ilmu sihir hebat yang dimiliki lebih dari selusin orang kuat memang kuat, tetapi di hadapan penguasa makam samsara, mereka ibarat semut yang berusaha mengguncang pohon atau telur yang berusaha memukul batu. Dah. Kekuatan reinkarnasi menghancurkan masa lalu, dan semua seni sihir hebat pun dikalahkan. Bayangan spiritual dari sekitar selusin orang terkuat juga mengalami reinkarnasi yang sama dan musnah sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? 6 jalan reinkarnasi adalah 6 jalan reinkarnasi yang sesungguhnya. Di area terlarang jauh di dalam makam samsara, lebih dari selusin jeritan orang-orang kuat terdengar, mengekspresikan keterkejutan dan kepanikan. Pikiran ilahi terhapus, dan meskipun itu menyebabkan mereka kehilangan banyak energi, itu bukan masalah besar. Yang mengejutkan mereka adalah Xiao Chen ternyata mengendalikan 6 jalan reinkarnasi, yang lebih sempurna daripada yang dimiliki oleh Dewa Reinkarnasi, dan mampu membuat makam reinkarnasi beresonansi. Dewa Samsara dikenal sebagai Dewa Makam Samsara, tetapi sebenarnya ia hanya dapat menggunakan 6 jalan reinkarnasi untuk memengaruhi makam samsara. Ia memiliki beberapa hak istimewa dan masih jauh dari mampu mendominasi makam samsara. Dan 6 jalur reinkarnasi yang baru saja diperlihatkan Xiao Chen seolah-olah dialah penguasa sebenarnya dari makam reinkarnasi. Di dalam makam samsara, dialah sang master dan benar-benar tak terkalahkan. Kurasa kau harus mengerti sekarang. Aku tak perlu bicara lagi. Kata-kata dingin Xiao Chen menembus ke dalam area terlarang, membawa peringatan, kalau aku mau, aku bisa dengan mudah menghancurkan kalian semua sekarang. Kalau kau berani berbuat apa-apa lagi, kau akan menanggung akibatnya. Terjadi keheningan di area terlarang itu. Mereka semua adalah makhluk kuat yang berkeliaran di zaman kuno, tetapi sekarang di depan Xiao Chen, semua orang terdiam. Karena mereka tahu bahwa Xiao Chen tidak bercanda dan benar-benar memiliki kemampuan ini. Jika Dewa Samsara memiliki kendali sebesar 10% atas makam samsara, maka Xiao Chen kini memiliki kendali setidaknya sebesar 70%. Jika Xiao Chen benar-benar mau, ia bahkan bisa menghancurkan makam samsara dan kembali ke keadaan semula. Maka kerja keras mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan sia-sia dalam sekejap. Siapakah Anda, Tuan? Akhirnya, sebuah suara yang berpengalaman memecah keheningan, tetapi nadanya sudah diwarnai rasa hormat saat bertanya, Tuan, pencapaian Anda dalam jalan reinkarnasi jauh melampaui pencapaian Dewa Reinkarnasi. Mustahil Anda keturunan Dewa Karma. Pernahkah aku bilang aku keturunan Dewa Karma? Kata Xiao Chen dengan nada kesal. Kalian semua adalah tokoh-tokoh hebat yang pernah menjelajahi dunia kuno, tetapi kalian sama sekali tidak punya kemampuan untuk membedakan. Kalian datang begitu saja, memakaikan topi besar padaku, dan ingin langsung menghabisiku. Sombong sekali. Ini, apakah kamu benar-benar bukan keturunan Dewa Karma? Semua orang terkejut dan menyesal. Memang, ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Chen mempraktikkan jalan karma, mereka secara tidak sadar menyimpulkan bahwa Xiao Chen adalah penerus Dewa Karma dan ingin membunuhnya sesegera mungkin. Tapi jika Xiao Chen benar-benar keturunan Dewa Karma, dia bisa langsung menghancurkan makam samsara. Apa perlu dijelaskan? Ini salahku. Sang Master Samsara tampaknya telah menyadarinya, dan berkata dengan wajah penuh rasa malu, jika kau ingin melampiaskan amarahmu, kau boleh membunuhku, tapi tolong jangan hancurkan makam samsara. Hidupmu tak berharga bagiku. Xiao Chen mencibir pada sang guru samsara dan berkata, tapi tenang saja. Makam samsara juga berharga bagiku. Aku tidak akan menghancurkannya. Makam samsara sebenarnya tidak diciptakan oleh manusia, setidaknya bukan oleh Dewa Samsara. Dewa Samsara hanya bisa membuat beberapa perubahan kecil saja. Itu sendiri adalah wadah yang menantang surga yang dapat beresonansi dengan kekuatan reinkarnasi. Selama para dewa dan iblis yang jatuh di zaman kuno memiliki jejak obsesi dan bersembunyi di sini, mereka dapat secara bertahap bangkit kembali. Semakin dalam pencapaian seseorang di jalan reinkarnasi, semakin seseorang dapat merangsang dan mengendalikan makam reinkarnasi. Oleh karena itu, setelah Xiao Chen mengolah 6 jalan reinkarnasi, kendalinya atas makam reinkarnasi melampaui kendali Dewa Reinkarnasi, dan jauh melampauinya. Bab 1308. Sungguh suatu berkah bagi seluruh umat manusia bahwa Anda bukan keturunan Dewa Karma. Dengan bantuan Anda, kita mungkin benar-benar mampu membalikkan keadaan di masa depan. Setelah memastikan bahwa Xiao Chen tidak ada hubungannya dengan Dewa Karma, banyak orang kuat di makam samsara sangat gembira. Kemunculan Xiao Chen tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang tepat waktu dan mungkin menjadi kunci untuk menentukan situasi pertempuran di masa mendatang. Ya,
Ya. Kau memang pria yang berbakat. Di usia semuda ini, kau telah menguasai dua prinsip utama, karma dan reinkarnasi. Tak diragukan lagi, kau adalah orang pilihan surga. Terberkatilah alam suci kami. Semua orang mulai menyanjung Xiao Chen. Xiao Chen bertanggung jawab atas makam samsara, yang berarti ia memiliki kuasa atas hidup dan mati mereka. Ia hanya bisa berteman dengannya dan tidak boleh menyinggung perasaannya. Jika Anda ingin saya membantu, Anda harus menunjukkan ketulusan yang sesuai. Xiao Chen berkata dengan tenang. Jika perang kuno antar dewa pecah lagi, pasti akan menelan seluruh wilayah dewa. Sekalipun Xiao Chen ingin menghindarinya, ia tak akan mampu, dan kemungkinan besar akan terseret ke dalamnya. Jika demikian halnya, ada baiknya Anda memanfaatkannya terlebih dahulu dan memperkuat kekuatan diri sendiri. Meskipun dia sekarang mengendalikan makam samsara, itu tidak berarti bahwa dia berada di kubu yang sama dengan semua orang di makam samsara. Siapakah di antara orang-orang ini yang berkarakter sederhana? Barangkali mereka terpaksa menyanjungnya untuk sementara waktu karena situasi yang ada, tetapi ketika mereka pulih sepenuhnya di masa depan dan terbebas dari batasan-batasan makam samsara, mereka mungkin akan berbalik melawannya. Kita harus selalu waspada terhadap orang lain. Ketulusan apa yang kau inginkan dari kami? Sebuah suara datang dari area terlarang, bertanya dengan hati-hati. Nanti aku kasih tahu. Aku ada urusan lain nih. Sampai jumpa. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi kepada mereka. Sosoknya melesat dan menghilang di tempat. 8 tahun telah berlalu dalam sekejap, Duan Qingchang belum ditemukan, dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada Silier. Selain itu, saya sudah memberitahu Meng Qing di awal bahwa dia harus mencoba kembali sebelum reruntuhan para dewa dibuka. Namun, waktu telah berlalu begitu lama, Meng Qing pasti pernah memasuki reruntuhan para dewa bersama para celestial, dan mungkin sudah pergi sekarang. Ada banyak sekali hal yang harus ditangani. Struktur ruang di dalam makam samsara sangat istimewa dan luas, sebanding dengan ukuran bidang bintang. Kecuali Xiao Chen dan Dewa Samsara, tidak ada orang lain yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mengunjungi makam samsara. Tempat ini seperti labirin dengan ruang terlipat. Begitu masuk, kau takkan pernah bisa keluar tanpa bimbingan seorang pengendali seperti Xiao Chen dan Dewa Samsara. Setelah para dewa dan setan kuno itu memasuki makam reinkarnasi, mereka masing-masing menemukan suatu tempat, menandainya sebagai wilayah kekuasaan mereka, dan kemudian mengolah diri mereka di sana. Selama miliaran tahun, semua orang hidup dalam damai dan berkembang secara damai, hampir tidak ada interaksi dan sangat sedikit komunikasi. Tokoh-tokoh besar di dalam area terlarang makam samsara hanya bisa dikatakan relatif terkenal. Mereka lebih sering beraksi, dan karena kekuatannya yang dahsyat, mereka dikenal dan ditakuti oleh orang lain. Itulah sebabnya wilayah mereka ditetapkan sebagai area terlarang. Namun, kenyataannya, tidak ada yang berani memastikan apakah ada orang yang lebih kuat di tempat lain di makam samsara. Mereka terlalu pendiam dan tidak ingin menimbulkan masalah, sehingga mereka tidak dikenal. Pada saat ini, di daerah yang relatif terpencil, seorang gadis berpakaian hitam sedang berlutut di tanah. Di depannya ada daerah rawa gelap yang aneh. Tuan Jueqing, tolong jangan sakiti ratu. Jika ada yang harus mati, aku bersedia menggantikannya, tolong. Gadis berpakaian hitam itu terus bersujud dan memohon dengan putus asa, tampak ketakutan dan tak berdaya. Di dalam rawa yang gelap, penguasa yang kejam itu berbicara dengan nada dingin, aku sudah memberimu kesempatan. Aku telah menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun untukmu, dan pada akhirnya, aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku murka, dan aku akan membunuhnya sekarang. Tidak. Kau bilang selama aku menemukan pria yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki rawa gelap demi menyelamatkan ratu, kau akan melepaskannya. Bagaimana mungkin orang penting sepertimu mengingkari janjimu? Kata gadis berbaju hitam. Lupakan saja. Tidak ada pria di dunia ini yang benar-benar rela berkorban demi seorang wanita. Ratumu memang cantik, dan dia pasti bisa merayu banyak pria. Tapi sayangnya, pria hanya menginginkan kecantikannya, dan begitu mereka benar-benar perlu berkorban untuknya, mereka akan menjauh darinya sejauh mungkin. Sang Tao yang kejam mencibir. Tidak apa-apa, biarlah aku mencoba lagi, aku pasti menemukannya. Pinta gadis berpakaian hitam itu. Baiklah, aku beri kau satu kesempatan lagi. Tapi aku sudah membuang banyak waktu, aku tak punya kesabaran untuk menunggumu lebih lama lagi. 3 hari adalah batasnya. Kalau kau tidak bisa menemukannya dalam 3 hari, dia pasti akan mati. Juga, perlu kutegaskan lagi, bahwa pria harus benar-benar rela berkorban demi ratumu. Kau tak bisa memaksanya atau mengendalikannya. Tindakan sekecil apapun tak berarti di hadapanku. Jadilah dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, Master Tao Jueqing menghilang. Gadis berpakaian hitam itu berdiri dengan ragu-ragu, pikirannya berpacu, tetapi dia tidak dapat memikirkan solusi apapun, dan ekspresinya menjadi semakin cemas. Apa yang harus dilakukan? Hanya ada 3 hari. Masalah yang ditimbulkan oleh guru Tao yang kejam itu sungguh rumit. Kalau yang dikorbankan itu hanya satu orang saja, maka caranya sangat mudah, Anda bisa langsung mengorbankan diri Anda sendiri. Namun guru Tao yang kejam itu menegaskan bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Lagi pula, pria ini harus bersedia. Segala cara pemaksaan hanya akan semakin membuat marah guru Tao yang kejam itu.
Apakah benar-benar ada pria di dunia yang bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain? Mungkin, aku hanya bisa pergi mencari tuan muda. Gadis berpakaian hitam itu teringat pada Ji Tianyu. Meskipun dia tidak yakin apakah Ji Tianyu bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ratu, dia melihat obsesi Ji Tianyu terhadap ratu. Mungkin ada kesempatan. Namun, Ji Tianyu ada di surga ke-33. Bagaimana kita bisa menemukannya dan membawanya ke sini dalam waktu sesingkat itu? Gadis berpakaian hitam itu berlari ke sana kemari dengan cemas, memutar otak untuk mencari solusi. Sekitar setengah jam kemudian, dia bertabrakan dengan seseorang. Faktanya, orang ini tiba-tiba melihatnya dan sengaja datang untuk mencarinya. Sisiner, kenapa kamu ada di sini? Meskipun Xiao Chen tidak menyukai Sisiner dan bahkan merasa sedikit jijik padanya, dia merasa aneh ketika melihatnya muncul di makam samsara, jadi dia datang untuk menanyakan alasannya. Xiao Chen. Ketika Sisiner melihat Xiao Chen, dia juga tercengang. Apakah kamu dalam masalah? Xiao Chen mengerutkan kening. Bukan aku, tapi ratu. Silier, apa yang terjadi padanya? Tanya Xiao Chen. Sang ratu terjebak di wilayah kekuasaan guru Tao yang kejam, yang ingin membunuhnya. Sisiner tidak lagi mempedulikan dendam antara dirinya dan Xiao Chen saat ini, dan menceritakan semuanya kepada Xiao Chen. Rasanya tidak enak. Xiao Chen diam-diam memfitnah, bertanya-tanya apakah guru Tao yang kejam ini telah terdorong oleh sesuatu hingga menemukan metode mempermainkan orang seperti ini. Xiao Chen, apa yang harus kulakukan sekarang? Bisakah kau menyelamatkan ratu? Sisiner mengerucutkan bibirnya, tampak bingung. Karena kau di sini, tentu saja kami harus menyelamatkanmu. Bawa aku ke sana, kata Xiao Chen. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tanya Sisiner ragu-ragu. Bukankah cukup menjadi laki-laki saja? Apa aku bukan laki-laki? Xiao Chen terdiam. Cepat dan pimpin jalannya, kalau tidak, kalau dia berubah pikiran, kau tidak akan bisa melihat ratumu. Bab 1309. Sisiner kembali ke daerah rawa yang gelap, memandang Xiao Chen di sampingnya dari waktu ke waktu, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Awalnya, ia memandang rendah Xiao Chen. Bahkan setelah menyaksikan kekuatan Xiao Chen yang dahsyat, ia masih belum bisa menerima Xiao Chen untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Jika Ji Tianyu ada di sini hari ini, apakah dia bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ratu? Dia tidak yakin, dan tidak memiliki rasa percaya diri atau kepastian sama sekali. Memang benar bahwa Ji Tianyu terobsesi dengan ratu, tetapi mungkinkah dia bersedia melepaskan statusnya sebagai pangeran dan mengorbankan nyawanya demi ratu? Saya khawatir kemungkinannya sangat kecil. Tetapi Xiao Chen melakukannya tanpa ragu-ragu. Xiao Chen, apakah kau benar-benar rela berkorban sebesar itu demi ratu? Sisiner sangat tersentuh dan menatap Xiao Chen lekat-lekat, seolah ingin mengenalnya lagi. Set, kita sudah sampai. Kalau ada yang ingin kau katakan, kita bicarakan setelah aku menyelamatkan Silier. Xiao Chen memberi isyarat agar Sisiner diam dan melompat ke area rawa yang gelap. Siapa kau dan apa urusanmu? Suara dingin Tao yang kejam itu terdengar. Senior, dia di sini untuk menyelamatkan ratu. Sisiner bergegas maju untuk menjelaskan. Oh, belum 1 jam, dan kau sudah menemukan seseorang. Master Tao Jueqing terkejut, dan secercah kesadaran ilahi jatuh pada Xiao Chen. Kau tidak sembarangan menemukan seseorang untuk menipuku, kan? Tentu saja tidak, kata Sisiner cemas. Benar atau tidak, biar aku yang memutuskan. Kata Master Tao tanpa hati, lalu bertanya kepada Xiao Chen dengan nada dingin, tahukah kau berapa harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan Silier? Aku tahu, kata Xiao Chen tenang. Aku sudah mendengar Sisiner menjelaskan dalam perjalanan ke sini. Kau harus menemukan seseorang yang bersedia mengorbankan dirinya demi Silier dan menjadikannya sandera. Baru setelah itu kau akan melepaskan Silier. Meski begitu, apakah kau bersedia? Tanya Master Tao Jueqing dengan nada campur aduk, aku ingin mengingatkanmu bahwa aku harus mengorbankan seseorang yang masih hidup untuk menyelesaikan ritual ini segera. Apakah kau yakin ingin menggantikannya dan dikorbankan olehku? Tidak perlu bicara lagi, aku akan masuk dan kau biarkan dia keluar. Xiao Chen tetap teguh seperti sebelumnya dan tidak pernah berubah. Menarik. Terserah kau saja, kata Master Taois tak berhati. Masuklah, dan aku akan mengeluarkannya begitu kau masuk. Bisa. Xiao Chen tidak ragu-ragu, dan tampaknya tidak takut bahwa Taois Jueqing akan mengingkari janjinya. Ia dengan tegas melangkah ke rawa dan berjalan semakin dalam. Sisiner menatap sosok kurus yang perlahan menghilang dari pandangannya, air matanya tak dapat lagi dihentikan mengalir, dan dia merasa sangat menyesal. Rawa gelap jelas bukan rawa biasa. Begitu Xiao Chen melangkah masuk, ia langsung merasakan tekanan kuat yang datang padanya. Kekuatan penindas semacam ini dapat membuat seseorang kehilangan seluruh kekuatannya dan tidak dapat menggunakan kekuatan, seolah-olah ia telah menjadi orang biasa. Orang biasa tidak dapat terbang atau menggunakan keberuntungan untuk merapal mantra, jadi sangat sulit bagi mereka untuk berjalan di rawa. Untungnya, Xiao Chen mampu bertahan. Meskipun kecepatannya sangat lambat, ia tidak menemui bahaya apapun dan berjalan sampai akhir. Di ujung rawa terdapat sebuah gua sederhana. Di dalam gua, seorang wanita melayang dengan damai di udara, seolah-olah dia terikat dan terpenjara oleh sesuatu dan tertidur lelap.
Tidak lain dan tidak bukan adalah Kaisar Silier. Hei, kamu benar-benar bisa berjalan melintasi rawa. Di dalam kegelapan, suara terkejut dari Master Tao Jueqing terdengar, dan indera kedewaannya menyapu Xiao Chen beberapa kali, seolah-olah dia merasa telah melakukan kesalahan. Karena aku sudah di dalam, bukankah seharusnya aku membiarkannya keluar? Xiao Chen menunjuk Silier yang melayang di udara dan berkata, bantu dia mematahkan mantra mimpi. Jangan terburu-buru, ayo kita bicara lagi. Master Taoist tak berperasaan itu terkekeh. Ini mungkin terakhir kalinya kau melihatnya, jadi kenapa tidak melihatnya sekali lagi? Terakhir kali. Tanya Xiao Chen, mengapa kamu berkata begitu? Kalau aku lepaskan dia, kau akan mati. Guru Taoist kejam itu mendengus, bukankah kita sudah sepakat? Satu nyawa untuk satu nyawa lagi. Seorang pria harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Aku penasaran, apakah ini selera pribadimu yang buruk, atau ada hubungannya dengan seni bela diri yang kau latih? Tanya Xiao Chen tiba-tiba. Bisik Guru Tao tanpa hati, apa yang kau tahu? Aku pernah melihat hal serupa terjadi sebelumnya. Untuk mempraktikkan teknik tertentu dalam memutus emosi, seseorang harus menemukan seseorang yang pernah mengalami cinta yang memilukan, lalu memutus cinta tersebut, agar ia dapat mencapai jalan kekejaman. Kebetulan namamu adalah penguasa Dao yang tak berperasaan. Apakah ada hubungan di antara mereka? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Mendengar ini, nada suara Master Tao Jueqing tiba-tiba mengeras dan dia berteriak, teknik memutuskan cinta yang kamu sebutkan, mungkinkah itu catatan kelupaan tertinggi? Sepertinya tebakanku benar. Kau memang ada hubungannya dengan catatan tertinggi kelupaan. Ketika Xiao Chen pertama kali mendeteksi aura Taoist tanpa hati, ia mendapati bahwa auranya sangat mirip dengan Jasmine yang mempraktikkan catatan tertinggi kelupaan. Kini, pikirannya telah terkonfirmasi. Siapa yang kau lihat? Siapa yang sedang mempraktikkan catatan agung kelupaan? Apakah wanita gila itu? Guru Tao yang kejam itu sepertinya teringat sesuatu dari masa lalu, dan aura pembunuh yang dahsyat terpancar darinya, mengungkapkan kebencian dan amarahnya. Kurasa kau tidak kenal orang yang kulihat. Dia bukan wanita gila yang kau bicarakan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Eksistensi macam apa yang bisa dipupuk oleh Guru Tao kejam di makam samsara? Mustahil dia bisa mengenal Jasmine. Wanita gila yang disebutkannya mungkin adalah pencipta sebenarnya dari Tai Sang Wang Qinglu. Terlepas dari apakah itu dia atau bukan, selama dia mempraktikkan teknik ini, aku akan membunuhnya. Kata Master Tao tanpa hati dengan dingin, katakan padaku, di mana dia? Aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Jika kau memberitahuku siapa orang itu dan di mana dia berada, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kata Guru Tao yang kejam itu. Apakah kata-katamu bisa dipercaya? Xiao Chen mencibir. Teknik memutuskan emosi membutuhkan perasaan emosi terlebih dahulu. Hanya ketika kau merasakan emosi, kau bisa memutuskannya. Karena kau adalah penguasa Dao tanpa hati, bagaimana kau bisa merasakan emosi terhadap orang lain? Karena itu, kau hanya bisa menemukan wanita yang benar-benar jatuh cinta padamu untuk dimiliki, dan itu pun hampir tidak bisa mencapai efek yang diinginkan. Dan Silier adalah targetmu. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, kau tak akan pernah melepaskan Silier. Janjimu sebelumnya hanyalah cek kosong. Kurasa kau akan membunuhku di depan Silier pada akhirnya. Ini akan merangsangnya dan membuatmu bisa menggunakan kemampuan membunuh cintamu secara maksimal. Taktik yang digunakan oleh Guru Tao yang kejam itu sebenarnya mirip dengan yang digunakan oleh Jasmine saat itu. Jasmine memilih Bu Yunyan sejak lahir. Bu Yunyan berhasil naik dari dunia kultivasi ke dunia abadi berkat teknik pelepasan iblis Tai Sang yang diberikan Jasmine. Tentu saja, selama masa antara pertemuan Bu Yunyan dan Xiao Chen serta kematian Bu Yunyan demi Xiao Chen, Jasmine kebetulan meninggalkan dunia peri karena suatu hal dan tidak menyadarinya, jadi itu di luar perhitungannya. Aku tidak menyangka kau tahu begitu banyak tentang Dao memutus cinta kami. Meskipun kebohongannya terbongkar, Master Dao Jueqing tampak tidak terlalu panik. Kita bertemu hanya kebetulan. Aku sama sekali tidak tertarik dengan caramu yang tercela itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dan aku menyesal memberitahumu bahwa aku dan Silier bukanlah pasangan. Kau telah memilih orang yang salah dengan memanfaatkan kami untuk mempraktikkan cara memutus cinta. Mustahil. Kalau kau tidak menyukainya, kenapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya? Kata Master Taoist kejam itu dengan suara berat, aku tahu kau datang dengan sukarela dan tanpa paksaan. Jangan salah paham, aku memang datang ke sini dengan sukarela, tapi aku tidak pernah bilang akan mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkannya. Kata Xiao Chen dengan tenang, asal aku membunuhmu, aku tidak perlu mengorbankan diriku sendiri, dan aku masih bisa menyelamatkannya, kan? Bab 1310. Kau ingin membunuhku. Sang Guru Tao tanpa hati tampak tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Anak muda, tahukah kau siapa yang kau ajak bicara? Tidak masalah dengan siapa kau bicara. Selama kau di makam samsara, kau harus berbaring di tanah, entah kau naga atau harimau. Kalau kau tidak tahu cara berbaring, aku akan mengajarimu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan meraih ke arah kekosongan yang gelap. Desir. Sang Guru Tao yang kejam, yang bersembunyi dalam kegelapan, tiba-tiba merasakan suatu kekuatan dahsyat mencengkeramnya dan dengan paksa menariknya keluar dari kehampaan. Apa, kamu?
Sang guru Tao yang kejam itu terkejut sekaligus marah, dan secara naluriah mengaktifkan seni bela diri yang mendalam dan kejam, mencoba melepaskan diri dan melawan. Reinkarnasi. Xiao Chen menggunakan hukum reinkarnasi kecil lagi. Peng! Master Tao Jueqing terhempas di tempat. Tak hanya terluka parah, ia juga terus-menerus ditempa oleh hukum reinkarnasi. Aura dan kultivasinya terus menurun, dan dalam sekejap ia jatuh ke tingkat yang sangat dekaden. Ah! Apa ini? Sang Tao yang kejam itu tidak lagi memiliki sikap tenang seperti seorang penguasa, sebaliknya, ia dipenuhi rasa takut yang tak berujung. Ia merasa kultivasinya terus melemah. Setelah miliaran tahun berlatih tanpa suara, 70% darinya telah berkurang dalam sekejap. Hukum reinkarnasi. Kau benar-benar tahu hukum reinkarnasi. Ampuni nyawaku. Pada saat ini, Master Tao Jueqing benar-benar ketakutan setengah mati, tubuhnya meringkuk dan terus gemetar. Siapapun yang memahami hukum reinkarnasi tak terkalahkan di makam reinkarnasi. Siapapun yang memasuki makam reinkarnasi akan tunduk pada hukum reinkarnasi. Sama seperti Xiao Chen, dia dengan santai menggunakan hukum reinkarnasi kecil untuk membuatnya, sang guru Tao yang bermartabat dan kejam, tidak dapat melawan, dan dalam sekejap mata, 70% kekuatannya berkurang. Kali ini aku akan melepaskanmu, tapi aku akan memotong 70% Yuan Gongmu. Hukumannya kecil, tapi peringatannya berat. Jangan pernah berpikir untuk membalas dendam padaku. Aku telah menggantikan Master Samsara dan menjadi penguasa sejati makam Samsara. Satu hukum samsara saja bisa memusnahkan jiwamu. Xiao Chen sekarang mengendalikan makam samsara, dan semua orang di makam samsara setara dengan kekuatan di tangannya. Master Tao Jueqing cukup cakap dan mungkin berguna di masa depan, jadi Xiao Chen berubah pikiran dan membiarkannya pergi. Lagi pula, selama kamu berada di makam reinkarnasi, kamu tidak akan bisa lepas dari cengkramannya. Penguasa makam samsara. Mata pendeta Tao yang kejam itu menyipit, dan ketakutan di hatinya bertambah kuat. Mungkinkah getaran di area terlarang tadi disebabkan oleh Xiao Chen? Meskipun dia bangga menjadi yang terbaik di jalan cinta, masih ada kesenjangan tertentu antara dirinya dan mereka yang berada di area terlarang. Xiao Chen berhasil membuat masalah dengan orang-orang itu dan tampaknya telah menggulingkan kendali makam samsara. Dia jelas bukan seseorang yang bisa ia ganggu. Kalau dipikir-pikir, nasibku benar-benar buruk. Aku baru bangun tidur dan kena masalah sama cowok kayak gitu. Untungnya aku tidak membunuh si liar terlebih dahulu, kalau tidak aku akan benar-benar tamat. Bagaimana dia bisa mati sebelum membalas dendam pada wanita gila itu? Xiao Chen mengabaikan apa yang dipikirkan guru Tao yang kejam itu, dan berjalan lurus ke arah si liar. Ia merapal mantra untuk mematahkan mantra mimpi yang dialami si liar, dan perlahan-lahan membangunkannya. Xiao Chen. Setelah si liar terbangun, mata indahnya menatap Xiao Chen dengan saksama, dan tampak ada cahaya aneh yang berkelebat di dalamnya. Bagaimana kau bisa tahu apa yang terjadi di luar dalam mimpimu? Melihat reaksinya, Xiao Chen tahu bahwa dia pasti telah mendengar percakapannya dengan Master Tao Jueqing. Tapi ini bukan rahasia, jadi tidak masalah jika Anda mendengarnya. Yah, teknik mimpi yang dia gunakan pasti teknik mimpi palsu. Orang itu koma, tapi masih sadar dan menyadari semua yang terjadi di dunia luar. Kata si liar dengan tatapan tajam, terima kasih banyak sudah menyelamatkanku lagi. Itu hanya sepotong kue, tapi kau benar-benar membuatku banyak masalah, kata Xiao Chen. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perempuan selalu lebih lemah. Wajar saja kalau laki-laki melindungi perempuan. Pikir si liar. Kau adalah ratu alam nirvana. Berapa banyak pria yang merangkak di kakimu? Bagaimana kau bisa memiliki pikiran seperti itu? Xiao Chen terdiam. Tergantung orangnya. Kamu beda dengan mereka, kata si liar serius. Benarkah? Apa kau mengatakan hal yang sama kepada Jitianyu? Tanya Xiao Chen. Bagaimana mungkin? Dia. Si liar mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu cemburu? Kau tidak semenarik itu sampai membuatku iri padamu. Aku hanya merasa tak ada perbedaan antara Jitianyu dan aku di matamu. Kau bisa menendangnya dengan satu kaki, dan mungkin suatu hari nanti saat kau berkuasa, kau akan menendangku juga, kata Xiao Chen. Tentu saja tidak, kata si liar cemas, Jitianyu dan aku hanya berpura-pura ramah dan ikut bermain. Lagi pula, sebagian besar tetua klan Si ada di pihaknya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, buktikan nanti dengan tindakanmu. Sulit meyakinkan orang hanya dengan kata-kata. Xiao Chen memotongnya dan langsung berjalan keluar. Apakah dia tahu sesuatu, atau dia mencoba menipuku? Si liar menatap punggung Xiao Chen dengan ekspresi rumit. Di luar rawa yang gelap, si Siner menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat Xiao Chen dan si liar berjalan keluar, dia langsung berlari ke depan dengan gembira. Ratu, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Asalkan Ratu baik-baik saja, aku bersedia melakukan apa saja. Sama sekali tidak sulit. Si Siner merasa lega dan menatap Xiao Chen dengan heran, kau. Kenapa kau juga baik-baik saja? Apakah kau mengutukku sampai mati? Kata Xiao Chen tanpa berkata-kata. Tidak, tapi bukankah Master Tao Jueqing bilang? Bisik si Siner selembut nyamuk. Ia pikir Xiao Chen sudah mati jika ia masuk, dan ia merasa sedih dan menyesal untuk waktu yang lama. Dia tidak berhak memutuskan hidup atau matiku.
Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Si Siner terkejut, menggigit bibirnya, lalu tiba-tiba berlutut di depan Xiao Chen dan berkata, Tuan Xiao, Siner minta maaf padamu. Sinerlah yang buta. Xiao Chen. Siner sudah meminta maaf dengan tulus, jadi tolong maafkan dia. Kata Silier, aku jamin dia tidak akan pernah mengkhianatimu lagi dan akan mendukungmu. Aku masih belum bisa sepenuhnya mempercayaimu, jadi jaminanmu tidak ada gunanya. Xiao Chen tidak mengatakan apakah dia memaafkan si Siner atau tidak, dan langsung berjalan maju. Siner, dia dan Jitian Yu sekarang musuh bebuyutan, begitu pula aku. Jadi, jika kau ingin terus mengikuti kami, kau harus membuat batasan yang jelas antara dirimu dan Jitian Yu. Jika kau bisa, ikuti kami. Jika kau tidak bisa, pergilah. Si Siner menepuk kepala si Siner dan mengikuti Xiao Chen. Ratu, mengapa kau tak mengerti? Hatiku hanya bersamamu. Si Siner bergumam pelan, lalu berdiri dengan tegas dan mengikuti Silier dan Xiao Chen. Si Siner mengikutinya dari belakang, dan Silier tentu saja senang, tetapi ia tidak berbicara dengan si Siner. Ia malah mengejar Xiao Chen dan bertanya, apa yang telah kau lakukan selama 8 tahun terakhir? Pengalamanku tidak jauh lebih buruk darimu. Begitu aku masuk, aku langsung diincar seseorang, dan mereka semua orang kejam. Kata Xiao Chen. Tapi sepertinya kau mampu mengatasinya, dan kau bahkan diberi gelar Dewa Reinkarnasi. Mata si Siner berbinar. Gelar ini pasti sangat penting. Maukah kau memberitahuku apa artinya? Hati-hati, kata Xiao Chen. Silier, jika kau cukup setia padaku, cepat atau lambat kau akan tahu. Kata Xiao Chen. Yah, sepertinya aku ditakdirkan menjadi buruh. Aku benar-benar tidak mengerti wanita seperti apa yang bisa menarik perhatianmu. Bersambung.